Shalom kekasih Kristus. Bagaimana kabar dan keadaan saudara dan kita semua? Tentunya saya berharap dan berdoa agar kita semua ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua dapat menjalani hidup dengan baik dan teratur sebagai nilai-nilai hidup kekristenan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah pada hari ini, kami naikkan syukur kepadamu kalau kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan ini merupakan satu firman yang khusus untuk kami, di mana firman tersebut dapat menguatkan, menumbuhkan, dan mendewasakan kerohanian kami, di mana kami semakin hidup teratur, terarah seperti apa yang Kau inginkan dalam iman percaya kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami adalah ada di dalam otoritas Tuhan, ada dalam pengaturan dan kekuasaan Tuhan untuk kami menjalaninya. Maka dari itu kami mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menyertai dan memimpin kehidupan kami. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan utama otoritas keteraturan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Demikian firman-Nya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kekasih Kristus, hidup perlu direncanakan agar segala sesuatu bisa berada dalam keteraturan. Tuhan kita adalah pribadi yang teratur, dan untuk terciptanya keteraturan masing-masing ciptaannya diberi otoritas atau kekuasaan. Tuhan memberinya dengan tujuan utama agar terjadi keteraturan. Tuhan menciptakan semua dalam keteraturan. Bumi berputar pada porosnya. Matahari diletakkan pada tempat dan jarak yang tepat dengan bumi. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Pemazmur memahami akan otoritas dari setiap ciptaan Tuhan. Semua diberi kekuasaannya masing-masing agar terjadi keteraturan. Dalam Mazmur 104 ayat 19 sampai 23 mengatakan, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Pendengar yang terkasih, pemazmur mengatakan alam semesta dan binatang hidup dalam keteraturan. Bila kita melihat kehidupan manusia, apakah hidup manusia dalam keteraturan? Mengapa hal ini dipertanyakan? Karena banyak manusia yang sudah berubah menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kenyamanan orang lain. Ketidakteraturan dan perilaku seenaknya semakin lama semakin menular kemana-mana. Segalanya dihalalkan untuk kepentingan sendiri yang hanya sesaat. Orang tidak lagi peduli terhadap apapun selain dirinya sendiri. Di saat seperti ini, kita harus malu kepada belalang, sebagaimana disinggung oleh Agur bin Yake dalam Amsal 30 ayat 27 mengatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semua berbaris dengan teratur. Bayangkan, belalang yang tidak memiliki raja, tetapi mereka mampu berbaris dengan teratur. Bukan cuma belalang, tetapi coba perhatikan semut yang selalu beriringan dan selalu bekerja sama. Binatang-binatang yang ukurannya jauh lebih kecil dari kita dan tidak memiliki akal budi ternyata sanggup untuk lebih beradab dibandingkan kita. Jadi keteraturan merupakan hal yang sangat penting sehingga Tuhan mencontohkan kehidupan binatang kepada manusia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, otoritas menghasilkan keteraturan dan menjaga ketertiban, entah di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam dunia, karena otoritas menetapkan sebuah acuan bagi semua hubungan dalam kehidupan.
Ketika berfungsi sesuai dengan otoritasnya, semua orang tahu di mana dia seharusnya berada dan apa yang dimaksudkan untuk dia lakukan berdasarkan otoritas yang telah diberikan kepadanya. Otoritas ini harus didasarkan pada otoritas mutlak dari Sang Pencipta, karena kalau tidak, yang lainnya itu akan hancur berantakan. Mutlak dalam pengertian ini bukan berarti mengendalikan, kasar, atau menindas. Sebaliknya, itu mencerminkan definisi berikut: bebas dari standar ukuran sewenang-wenang. Otoritas Allah bersifat stabil, itu tidak berubah sesuai keinginan hati sehingga kita dibiarkan bingung atau tidak seimbang. Sebagai otoritas tertinggi, Allah adalah pembuat standar untuk kita, dan sesungguhnya banyak hal yang hendak Tuhan capai bagi manusia. Salah satunya adalah keteraturan. Pendengar yang terkasih, adalah baik bagi kita untuk belajar hidup secara teratur dimulai dari diri sendiri. Mulai melatih diri agar bisa taat aturan, mau mencontohkan hidup teratur, sopan, dan berdisiplin. Bukannya melihat orang bersikap seenaknya, kita malah ikut seenaknya. Melihat orang tidak teratur, kita malah lebih parah. Melihat orang tidak sopan, kita pun tak kalah tak sopannya. Melihat orang malas beribadah dan membuat rohaninya dibiarkan kering, kita juga ikut-ikutan. Kenapa kita tidak mencontohkan apa yang benar, apa yang seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya dengan memulainya dari diri kita sendiri? Kenapa kita tidak memberi contoh yang benar agar mereka yang masih tidak teratur dan jauh sikap sopannya bisa melihat dan belajar dari kita? Bayangkan jika kita para murid Kristus semua bisa sama-sama menjadi orang-orang berperilaku teratur dan sopan dalam bermasyarakat. Bukankah itu indah? Kekasih Kristus, jangan sampai kita malah menjadi bagian dari permasalahan sehingga mencoreng nama baik sebagai umat Kristen, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Pendengar, keteraturan memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Melalui keteraturan, kita sebagai umat pilihan Tuhan sedang masuk dalam proses untuk diajarkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap aturan. Keteraturan juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi hamba Tuhan untuk menyampaikan pentingnya keteraturan dan mengkomunikasikan kepada umat pilihan Tuhan dengan baik. Sebab ini merupakan proses dalam pembentukan norma dan nilai-nilai hidup sebagai anak Tuhan. Dengan demikian, keteraturan menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan otoritas yang Tuhan berikan pada kita, agar kerohanian kita sebagai umat pilihannya dapat tercapai secara maksimal sebagaimana tujuan utama otoritas yang telah Tuhan beri pada setiap kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami dalam menjalankan otoritas sebagaimana yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Kami dapat menjalaninya dengan segala keteraturan, ketertiban dalam kami menjalani hidup. Karena Tuhan menghendaki kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu melakukan keteraturan, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam masyarakat, baik di dalam pekerjaan, di kantor, maupun dimanapun kami berada. Kami harus hidup dalam keteraturan. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami menjalaninya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Pimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan terus akan menolong, Tuhan terus akan memimpin dan memberikan kami satu jalan yang baik dan sukses untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.